Pak, lepasin, Pak. Lepasin, Bapak. Gimana ya, Dul? Aku masih kepikiran sama bapak kamu. Udahlah, kita cabut yuk. Astagfirullahaladzim. Mas, Mas, ya Allah ini kenapa? Mas, Pak, Pak Jali, Pak, Pak Jali, Pak, tolong Pak, Pak di dalam, Pak tolongin saya Pak. Ada apa nih, Nek? Pak tolongin saya Pak di dalam Pak. Udah, kalau gitu kita tutup. Pak, Pak. Iya. Pak. Jangan disentuh dulu. Ini masalah kasus lain. Biar saya nanti hubungi ente. Ya, Pak ya? Ya. Di Kabupaten Tangerang, Banten, seorang ayah tewas di dalam rumahnya sendiri di perumahan Telaga Bestari, Blok A9, Desa Wonokerta, Pasar Kemis, Kecamatan Sindang Jaya. Peristiwanya terjadi hari Jumat, tanggal 27 November silam. Di ruang tamu rumahnya, posisi terakhir korban adalah terikat tangan serta mulut tersumpal. Lalu wajah korban tertutup kain sarung. Marwan, nama korbannya, berusia 40 tahun. Hari-hari terakhir jelang kematiannya, ia mengidap penyakit stroke. Polsek Pasar Kemis beserta anggota reskrimnya kemudian mendatangi TKP. Memang ditemukan korban dalam keadaan meninggal dunia, tetapi dalam keadaan tidak normal karena posisi korban itu dalam diikat, dalam keadaan terikat, kemudian kepalanya tertutup kain sarung, dan juga informasinya mulutnya dalam keadaan disumpal sama sarung tangan. Kemudian dari situ komunikasi dengan kami dari Kapolres, kemudian saya perintahkan Kasat Reskrim beserta timIden untuk membackup TKP. Dari olah TKP tersebut kita lakukan penyisiran apa yang bisa jadi petunjuk, karena kita tahu bahwa kejahatan pasti meninggalkan jejak ya. Dari situ kita kejar yang diduga pelaku, kemudian kita tangkap di daerah Rorotan Cilincing ya, Jakarta Utara. Polisi tak butuh waktu lama untuk menangkap pelaku yang sudah mencopot nyawa Marwan. Tersangkanya dua anak muda, Abdul Rahim 23 tahun dan Rusdeni 20 tahun. Yang mengejutkan, salah seorang pelaku, Abdul Rahman, adalah anak kandung korban dari istri pertama. Ia bekerja sama dengan rekannya Rusdeni menghabisi nyawa Marwan. Dalam satu rekonstruksi, terpaparlah kalau peristiwa pembunuhan Marwan terkait dengan sebuah sepeda motor milik Marwan yang dibawa kabur sang anak, Abdul Rahim. Memang awalnya AR ini sebagai anak menagih janji dari bapak akan diberikan motor, ternyata tidak diberikan. Makanya dia memaksakan kehendak dengan cara seperti itu. Maka inilah seorang anak yang memburu sebuah janji lawas pada sang ayah. Janji yang lama terpendam. Janji yang bagai dendam.
ya, Pak? Bentar ya, bikin kopi dulu. Marwan bersama istri keduanya tinggal di salah satu rumah di perumahan Telaga Bestari, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Selain Marwan dan sang istri, satu lagi penghuni rumahnya adalah Leli. Ini kerjanya gimana, Pak? Nganter sausnya tuh kemana aja? Macet banget, Bu. Saya tadi nganterin ke Tangerang. Pasti capek banget ya, Pak? Mas banget. Udah, sekarang Bapak istirahat dulu. Mau mandi dulu atau makan dulu? Enak mandi dulu kali ya. Duduk ya, udah segar ya, Pak ya? Air panas udah siap ya? Makasih ya, Bu. Udah setahun, hampir setahun 4 bulan. Tahun 4 bulan. Iya. Diisi berapa orang, Pak? Anak bapaknya yang almarhum, istrinya, anaknya 1, adiknya 1. Adanya 1. Iya, adiknya yang si Leli itu. Leli umur berapa, Pak? Leli itu kira-kira umur 22 tahun. Kalau anaknya? Anaknya umur kelas 4 SD, nggak salah umur 10 tahunan kali ya itu. 10 tahunan. Heeh. Nah, almarhum kerja apa, Pak? Almarhum itu tadinya kerjanya di pabrik saus, supir dia. Kalau istrinya dagang. Dagang. Lalu suatu ketika penyakit stroke menyerang Marwan. Ia roboh di dalam rumahnya. Seketika itu juga hidup Marwan berubah. Ia tak lagi bekerja sebagai supir. Stroke membuat salah satu tangannya lumpuh. Akhirnya, sang istri mengambil peran di keluarga. Waktu pun berlalu dalam keseharian Marwan. Dan suatu ketika, datanglah seorang anak muda. Namanya Abdul Rohim, usia 23 tahun. Kemarin Pak, udah sebulanan Pak. Sebulan? Sebelum saya ngambil motor Pak. Ketemu pas sebulan tuh? Iya Pak. Dan Mas datang? Iya Pak. Tahu alamatnya dari siapa? Saya diajak ibu tiri saya Pak. Oh, ibu tiri datang ke tempat Mas, di Cing. Enggak Pak. Saya ketemu di perkawinan paman saya Pak. Terus? Iya. Saya diajak, saya pengen banget ketemu bapak saya. Terus saya diajak sama ibu tiri saya Pak. Tapi kenapa ibu tiri saya baru ngasih tahu sekarang Pak? Kurang tahu Pak. Kenapa waktu dulu, waktu masih sehat semuanya gitu kan, masih bisa, dari kasarnya bapak saya kalau mau main ke saya mah gitu waktu kecil masih bisa, kok nggak main gitu Pak. Awalnya saya nggak nyangka bapak saya bisa kayak gitu Pak. Ngomongnya itu kurang jelas Pak. Terus tangannya sebelah nggak bisa megang Pak. Ya saya sedih Pak. Kenapa baru dikasih tahu sekarang? Ibu? Rohim? Iya, Bu. Ini Rohim. Ya Allah, Rohim. Kamu tuh kemana aja? Rohim kerja di Cilincing, Bu. Oh ya, Bapak itu di rumah sakitin. Bapak sakit apa, Bu? Sakit stroke. Stroke? Iya, 10 tahun. Di rumah aja, nggak bisa ngapa-ngapain, In. Kamu tengokin Bapak deh di rumah, ya? Iya, Bu. Besok insya Allah Rohim main ke rumah. Ibu, Rohim minta alamatnya, Bu. Oh ya, Ibu mintain aja ya nomor telepon kamu ya. Iya, Bu. Nanti Ibu SMS-in alamatnya. Berapa? 0813 4163 5339. Nanti Ibu SMS-in alamatnya. Tapi kamu bener datang ya, Im ya? Iya, Bu. Insya Allah Rohim main, Bu. Kamu mau kondangan juga? Iya, Rohim ke kondangan dulu ya, Bu. Ya udah. Oke. Bener Im ya? Iya, Bu. Besok Rohim main. Iya, hati-hati. Iya, Bu. Kenapa baru ngasih kabar sekarang gitu? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa bisa sampai kayak gini gitu? Apa akibatnya gitu? Emang kerjaan bapak apa gitu? Sampai bisa celaka kayak gini gitu? Ayo Im, duduk. Iya, Bu. Bu, Bapak mana, Bu? Oh ya, sebentar ya. Ibu panggilin Bapak dulu. Iya, Bu. Bapak cuman ya kayak kenal gitu Pak, sampai megang kepala saya gitu. Bilang apa, Bapak? Gak bilang apa-apa, cuman ketawa dia lihat saya Pak. Pak. Ya Allah, Pak. Alhamdulillah Im, kondisi Bapak sekarang. Pak, duduk, Pak. Ya Allah Pak. Pak, Rohim pulang Pak.
Bu, kenapa udah sakit baru ibu ngabarin ke aku? Kenapa nggak waktu sehat, Bu? Bapak. Pak. Dari pulang, Pak. Gimana, Pak? Bapak sehat? Pak, Roy pulang, Pak. Roy pulang, Pak. Rohim yang terkejut menyaksikan kondisi sang ayah Marwan segera mengambil inisiatif untuk merawatnya. Sambil merawat sang ayah, Rohim pun membantu ibu tirinya yang juga istri kedua Marwan berjualan pulsa telepon seluler. Im, ya udah sekarang kamu itu isi ganja, bantuin ibu jaga warung sama ini jagain konter, ya. Terus lagi ngurusin bapak sakit. Kan kalau lagi ibu nggak ada kan kamu bisa nyuapin bapak, ngurus bapak sakit, ya. Ibu, Bu, motor di rumah itu motor siapa, Bu? Oh itu. Kenapa? Kalau gitu, Rohim boleh pakai kan? Kamu mau motor? Iya. Nah, sekarang kamu yang rajin ya, jagain warung, terus ini nih jagain konter, sama ngurus bapak, sampai bapak sembuh, ya. Nanti ibu tuh buat kamu, ya. Ya udah, jagain, ibu mau ke belakang dulu. Iya, Bu. Ya. Nah, dari keterangan istri kedua ini bahwa diduga pelaku AR ini sebulan sebelumnya pernah datang karena ada hajatan dari sepupunya, nikahan sepupunya, dan sempat ikut merawat bapaknya, tinggal di situ semingguan karena memang sebelumnya lama tidak bertemu, kurang lebih 10 tahun tidak pernah ketemu dengan bapaknya, dengan korban. Dia sempat tinggal seminggu, kemudian pergi lagi dan kejadian sebulan kemudian. Abdul Rohim merasakan datangnya waktu yang tepat untuk membaktikan diri pada sang ayah setelah 10 tahun tak bertemu. Rohim mau nagih janji Bapak. Dulu kan Bapak janji mau ngasih Rohim motor. Sekarang Rohim mau ngambil motor itu, Pak. Pak, minum lagi, Pak. Bu, Rohim boleh pinjam motor nggak, Bu? Rohim mau ngantar Bapak berobat. Udah, nggak usah pakai motor, pakai angkot aja. Tadi kalau pakai motor kasihan bapak begini bagaimana bentuknya. Kunci motornya mana, Bu? Udah nggak usah nanyain kunci motor, ibu simpen. Dah, sekarang anterin bapak ke rumah sakit, pakai angkot aja ya. Yuk. Pak. Ya Allah, Pak. Bilain kondisi bapak sekarang. Pak, dulu, Pak. 10 tahun berpisah dengan ayah Marwan cukup membuat Abdul Rohim sedih. Tapi persoalannya bukan sekedar sedih. Rohim masih ingat betul janji ayah Marwan padanya. Marwan berjanji akan belikan sepeda motor buat Rohim. Namun belakangan, Rohim harus lebih bersabar lagi. Rohim minta motor dong pak. Teman-teman Rohim pada naik motor ke sekolah. Kamu ini kan masih SD, masa ke sekolah naik motor? Nanti aja kalau udah bisa bapak beliin ya. Benar ya pak? Iya bapak janji. Janji. Ya udah sekarang kamu ganti baju, pas saya taruh ya. Ya. Ada motor, Ma. Cuman ibu tiri yang bilang kalau kamu mau ikut kerja sama saya gitu, bareng-bareng lah intinya gitu. Yang penting nurut sama saya. Ntar kamu saya beliin motor gitu, Pak. Apalagi ibu tiri kan ngomongnya motornya itu motor gede, Pak. Motor Ninja. Tapi saya nggak berharap ke situ, Pak. Saya berharapnya yang kecil aja. Pak, minum dulu, Pak. Pak, Rohim mau nagih janji Bapak. Dulu kan Bapak janji mau ngasih Rohim motor. Sekarang Rohim mau ngambil motor itu, Pak. Pak, minum lagi, Pak.
Gimana Pak? Rohim mau ngambil motor Pak. Kan dulu Bapak udah janji. Udah 10 tahun yang lalu Pak. Sekarang Rohim datang mau ngambil motor Pak. Boleh kan Pak? Udah nih Pak, minum lagi. Pak, aku pengen motor Pak, gitu. Udah. Bapak bilang? Bapak cuma senyum, ngangguk-ngangguk aja udah. Bu. Bu. Iya. Bu, Rohim boleh pinjam motor nggak Bu? Rohim mau nganter Bapak berobat. Udah, nggak usah pakai motor. Pakai angkot aja. Lagian kalau pakai motor kasihan Bapak begini bagaimana duduknya. Kunci motornya mana Bu? Udah nggak usah nanyain kunci motor, Ibu simpen. Dah, sekarang anterin Bapak ke rumah sakit. Pakai angkot aja ya. Yuk. Ya Pak. Nah, selama Mas pulang itu kepikiran sama motor? Pikiran banget Pak. Apalagi ibu tiri saya kan ngomongnya gitu, mau dibeliin motor gede. Tapi kok saya kerja di situ aja, kok malah disuruh pulang gitu. Bukannya dipertahanin dulu. Siapa tahu kan pelanggannya, namanya juga pelanggan kan kalau baru agak ini. Akhirnya kan saya pulang, suruh pulang saya Pak. Emang buat apa sih Mas motor? Buat sehari-hari Pak. Saya berharap bapak saya balik lagi ke saya Pak. Intinya motor yang gede saya ambil, terus dia balik lagi ke saya. Tuh, bawa lagi motor yang kecil Pak buat saya. Ya udah saya kasih lagi motor yang gedenya Pak. Intinya yang penting saya dibeliin aja Pak. Di benak dan kepala Rohim berputar terus soal keinginan memiliki motor. Ia berharap Marwan, sang ayah, menuntaskan janjinya. Tapi keadaan membentur keinginan Rohim. Belakangan yang terjadi, Rohim mulai merancang rencana. Ia hendak merebut motor ayahnya. Kenal sama Mas ini di mana? Di apa? Di kerjaan, Pak. Di kerjaan? Iya. Udah lama kenal? Alhamdulillah udah lama. Tinggal bareng? Tinggal di kerjaan bareng. Tinggal di kerjaan bareng? Kalau di kampungnya beda. Tinggal, oh ngontrak bareng? Kontrak bareng. Enggak, maksudnya kan kerjaan tuh. Tapi di Arbedeng itu bedeng. Oh bedeng? Iya. Apa sih yang bedeng? Kenapa? Kerjaan apa sih? Kayak bikin kontrakan. Buruh bangunan? Iya, buruh bangunan. Oh buruh bangunan? Iya. Berdua buruh bangunan? Berdua. Nah, Denny sering curhat, dia sering curhat kan? Enggak sih, baru-baru itu doang. Apa yang sering dicurhatin? Enggak curhat. Apa? Cuma waktu pas mau berangkat doang ngomong gitu. Bilang apa? Dia katanya, Den, kan saya lagi diam ya, lagi istirahat kan. Dia datang situ, ngomong sama saya. Den, katanya, apa? Antar ambil motor yuk. Kemana? Ke sono, katanya ke TB kan. TB. Oh ya udah, kapan? Punya siapa kan? Katanya. Nggak apa-apa katanya kan. Emang udah tahu ya tempatnya. Udah katanya. Ya udah kapan? Ntar aja Jumat. Ya udah. Kata saya jadilah. Rohim dan Denny sepakat untuk berangkat menjemput motor. Kali ini, Rohim benar-benar tak bisa tahan lagi dengan impiannya. Den, lagi apa? Istirahat. Udah makan? Udah tadi. Nomor. Den, lu bisa nggak temenin gue ngambil motor di rumah bokap gue? Motor siapa? Motor bokap gue. Kapan kita kesana? Gimana kalau Jumat besok? Kita dari sini naik apa? Gimana kalau paginya kita naik angkot, terus pulangnya baru kita naik angkot? Yaudah yuk, kita pulang yuk. Jadi pada saat berangkat dari daerah Rorotan Cilincing, pelaku yaitu AR sudah mengajak pelaku kedua atas nama RS dan sudah mempersiapkan sarung tangan. Jadi pelaku satu yaitu AR, anak si korban, sudah mempersiapkan sarung tangan dan mengajak korban apabila motor dibawa dengan jarak dari
Pasar Kemis ke Jakarta Utara itu lumayan jauh, dia sudah mempersiapkan gantian supaya tidak capek dalam mengendarai motor. Jadi di sini bisa kita gali bahwa si pelaku sudah menyiapkan diri untuk mengambil motor tersebut. Nah, entah nanti modusnya dengan kekerasan ataupun tanpa dengan kekerasan. Jadi sudah ada niat dari tempat berangkatnya untuk menguasai atau mengambil motor tersebut. Janji sang ayah Marwan adalah modal Rohim untuk meraih mimpinya. Gimana itu? Aku masih kepikiran sama bapak kamu. Udahlah, cabut yuk. Rohim minta motor dong Pak. Teman-teman Rohim pada naik motor ke sekolah. Kamu ini kan masih SD, masa ke sekolah naik motor? Nanti aja kalau udah bisa bapak beliin ya. Benar ya Pak? Iya bapaknya. Janji. Rohim tak mampu lagi mengendalikan diri untuk merebut mimpinya, punya sepeda motor. Satu harapannya sepeda motor yang sehari-harinya bertengger di rumah ayah Marwan. Rumah bapak kamu di mana, Dun? Itu rumahnya? Oh, ini. Udah masuk yuk. Tapi kamu yang gedor ya? Ya udah, yuk. Dulu saya pernah minta motor sama bapak saya, Pak. Dulu saudara pernah meminta motor Iya, Pak. Tapi orang tua, iya, tapi mungkin kandung saudara. iya. Tapi mungkin dulu masih kecil. Iya. Kemudian ya mungkin sekarang saya udah gede, udah bisa nyusul gitu, Pak. Karena sekian lamanya bapak saya tidak ngurus sama sekali gitu. Ya saya minta janjinya aja gitu. Saya minta motor sama bapak saya. Saudara berangkat dari Rotan pukul berapa bersama teman saudara yang berada di sini? Sekitar jam 8, setengah 8-an, Pak. 8. Mengendarai kendaraan apa? Pribadi atau angkutan umum? Angkutan umum, Pak. Angkutan umum. Kemudian tiba di rumah ayah kandung saudara yang bernama Marwan pukul berapa? Jam 2, setengah 3-an, Pak. Pertama saya masuk, teman saya ketuk pintu, Pak. Terus bapak saya yang bukain. Lalu? Ya kita masuk, duduk, baru kita ngobrol. Terus? Pak, ini anaknya yang terlantar, yang dulu bapak mau ngasih motor, ini udah dewasa, mau minta motor sama bapak. Dun, bapak kamu ada nggak, Dun? Ada, coba aja gitu. Assalamualaikum. Jadi berangkat sono waktu pas paginya tuh. Neteng sih. Dari Rorotan sih jam berapa? Jam 7-an, setengah 8 tuh. Berangkat dari sono kan. Sampai TB jam berapa? Jam 2, setengah 3-an. Pas itu kata saya, mana rumahnya? Ini katanya sebelah ini. Dia kan buka gerbang tuh yang pinggir. Buka gerbang. Kata dia, kamu aja yang ketok pintu duluan. Udah saya ketok pintu kan. Ketok pintu tuh masuk, saya bukain bapaknya kan. Masuk. Saya duduk di pinggir bapaknya, saya duduk depan bapaknya. Assalamualaikum. Pak. Masuk. Assalamualaikum, Pak. Udah ya? Iya, Pak.
Bapak yang terlantar, yang dulu Bapak janjiin mau kasih motor. Rohim kesini mau ambil motor, Pak. Boleh kan, Pak? Ya ngomong sama bapaknya. Ngomong gitu, katanya kan minta motor gitu. Kalau minta motor, bapaknya kok diam aja, kan saya heran gitu kan. Ini bapaknya apa bukan? Kata saya kan, kok diam aja gitu kan. Manggut-manggut doang gitu. Katanya sakit apa gimana. Pas salam gitu, tangannya diangkat gini. Oh berarti kata saya kan ada stroke kali ini nih. Tuh. Angkat sendiri ya? Angkat sendiri gini. Udah pas itu kan saya diem kan. Dia minta motor. Pas minta motor gitu, bapaknya ngangguk gitu kan. Saya diem aja. Pas itu dia nyari kunci langsung. Pas nyari kunci kan ambil motor dari belakang. Terus Bapaknya masih diam tuh, belum kelihatan motor keluar. si dia bilang apa ke bapak? Abdul. Iya, Abdul. Abdul itu kan, iya katanya, Pak, katanya kan, ini saya Pak, katanya gitu kan. Udah gede gini masa nggak dibeli motor kan. Janjinya udah beli motor gitu kan. Bapaknya diem aja kan, mangguk-mangguk dia gitu. Saya heran, liatin aja kan bapaknya. Kok gini amat ya bapaknya. Nah pas itu mungkin dia, oh iya kali mau dikasih kan. Yaudah dia ke dapur gitu kan, ambil motor. Dia belum lihat tuh bapaknya, pas di ruang tengah tuh di depan dia megang gini kan dari belakang, behel ini. Behelnya dari belakang, pegangin. Lah, kata saya kok dipegangin? Dia malah bilang teriak-teriak gitu. Teriak apa? Iya kayak teriak, kayak gimana bilang maling atau apa sih, tapi nggak jelas. Kamu? Masih duduk, dia berdiri kan. Saya duduk ngeliatin loh, sambil kaget saya kan. Dia bilang teriak-teriak maling. Terus saya cuy kan takut bilang maling doang, takut gerebek gitu kan. Saya diri langsung pegang tangannya kan, lepasin itu. Dia keluarin motor si Abdul. Pas itu kan dia masih juga teriak-teriak, saya bungkem mulutnya pakai tangan. Setelah itu teman saya kayak kerepotan, Pak. Kerepotan? Iya. Kerepotan gimana? Soalnya bapak saya ngomongnya kenceng banget, Pak. Kayak Terus berteriak begitu? iya, Pak. Jadi rasa takut teman saya itu datang, Pak. Iya. Akhirnya timbullah kepada saya, Pak. Ah, Jadi takut gitu. Orang lain ke situ datang terus nyangkanya enggak gitu, Pak. Saya berpikir aja gitu, Pak. Akhirnya ya udah deh. Terpaksa tangannya saya ikat, Pak. tangan diikat ya? Iya, Pak. Dengan menggunakan apa? Dengan ikat tangan bapak? Celana legging, Pak. Celana legging ya? Iya, Pak. Posisi tangannya diikat di depan atau? Di belakang, Pak. Diikat ke belakang ya? Iya, Pak. Yang mengikat siapa? Temenmu apa kamu? Yang ikat tangan Kain legging itu? saya, Pak. Terus sesudah itu bapak saya masih bisa teriak, Pak. Ya. Iya. Kayak apa? Ya kayak gitu, kayak nggak boleh dibawa. Tolong atau gimana? Iya, minta tolong, kayak minta tolong lah intinya gitu. Kayak jangan dibawa motornya gitu. Kayak bilang-bilang orang nyuri lah gitu. Padahal kan anak sendiri. Setelah diikat, teman saya takut itu kan pakai tangan tuh, cuman tetap aja masih bicara, masih ngomong gitu. Akhirnya disumpel sama teman saya pakai kain, Pak. Iya. Disumpel ya? Iya, Pak. Pakai kain apa? Kain pas tangan, Pak. Gimana ya, Dul? Aku masih kepikiran sama bapak kamu.
Udahlah, dicabut yuk. Jumat siang 27 November 2015. Menit-menit krisis buat Marwan berakhir. Ia mati dalam keadaan tangan terikat dan mulut tersumpal. Marwan kesulitan bernafas. Marwan, ayah yang telah membesarkan seorang anak bernama Abdul Rohim ini tak menduga dirinya mati di tangan anak kandungnya sendiri. Pas adanya pulang kerja, kan ada pulang kerja itu jam 5. Jam setengah 5 atau jam 5, pokoknya antara jam setengah 5 jam 5 lah itulah. Pulang, dia masuk ke rumah, melihat almarhum itu geletak di sini. Ini mulutnya udah disumpal, udah ditutup total sampai mata sampai ke sini itu udah tutup mati itu semua. Terus tangannya dipasung, Pak. Pasung. Jadi kakinya gunjuk sebelah, ininya nekuk gini gitu. Ini nggak bisa dikencangin lagi, udah kaku, mungkin udah kelamaan kita nggak tahu itu. Udah kaku. Makanya pas itu saya masuk, dia manggil saya itu ke toko. Terus ada apa? Terus dia nggak tahu, dia sambil menangis saja pokoknya itu. Bapak katanya, dalam Bapak tolong Bapak katanya. Ya udah, saya buru-buru saya tutup toko langsung ke sini. Panik, Pak. Panik langsung dia meringkuk di samping mayit itu, samping almarhum itu. Sambil nangis-nangis apa segala, tapi sampai masih sadar bisa ngomong juga sih sebenarnya, Mak. Astagfirullahaladzim! Mas! Ya Allah, ini kenapa? Mas! Tolong! Tolong! Pak! Pak Jali! Pak! Pak Jali! Pak, tolong Pak! Pak, di dalam Pak, tolongin saya Pak! Ada apa nih? Pak, tolongin saya Pak, di dalam Pak! Udah, kalau gitu saya tutup. Pak! Iya. Habis itu saya udah lihat ini udah nggak ada, ini udah nggak ada, ini udah lama. Kelihatannya udah lama karena udah mukanya tuh udah biru semua. Biru, tangannya juga ada biru, tangan ikatannya itu biru. Ya udah nggak mau saya buka itu. Mas, ini kenapa sih Mas? Astagfirullahaladzim. Pak Jali, tolong Pak. Mas, bangun Mas. Pak Jali, tolonglah Mas. Pak. Jangan sentuh dulu. Ini masalah kasus lain. Biar saya nanti hubungi ente. Ya, Pak ya? Ya. Saya dapat laporan di Pak Jali. Jadi Pak Jali datang ke rumah, saya tidak ada karena saya posisi kerja. Selesai ditunggu sama Pak Jali. Berarti ini ada warganya Pak Marwan, kayaknya ada kasus pembunuhan karena beliau sudah tidak ada nyawanya. Akhirnya saya langsung meninggalkan pekerjaan, saya langsung menuju ke lokasi. Sampai di lokasi sudah banyak masa itu kan. Saya menemui Pak Jali sama almarhum, sama adiknya, sama anak saya, sama istrinya. Jadi lagi ngadep almarhum gitu, lagi posisi nangis gitu. Belum sama sekali, Pak. Saya nggak tahu bahwa motor itu hilang, itu belum tahu sama sekali itu. Saya nggak melihatin apa yang hilang apa ya itu nggak tahu sama sekali. Saya itu paniknya itu tahunya ada almarhum itu geletak aja gitu. Saya gimana caranya gitu aja. Makanya saya pas itu pas saya buka itu udah hilang itu, ya udah panggil aja tetangga gitu kan, panggil tetangga suruh bantuin itu si adeknya takut kenapa ini udah nggak ada apa-apanya lagi. Saya ke PRT gitu, ke PRT-nya nggak ada. Saya telepon dia ada di pabrik, makanya dia langsung dari kesini lagi udah penuh ini Pak, udah nggak kelihatan lagi. Kekerasan fisik yang terjadi yaitu yang pertama, pelaku kedua RS membackup korban dari belakang dan memegang mulutnya supaya tidak teriak, mencegah korban untuk melarang motor dikeluarkan. Kemudian kekerasan selanjutnya korban diikat dengan celana legin, mulut disumpal dengan kaos sarung tangan, kemudian kepala dililit dengan sarung. Setelah korban lemas, didorong ke lantai sehingga tidak berdaya. Itu pasal 365 ayat 4, ancaman hukumannya seumur hidup atau hukuman mati. Subsidiar ayat 1 ya. Karena ini dugaannya adalah dilakukan lebih daripada satu orang.
perbuatan curasnya dilakukan lebih daripada satu orang, dan sampai korban meninggal dunia. Abdul Rohim berhasil menagih janji ayah Marwan. Meski jalan menagih janji itu harus melewati nyawa Marwan. Sakit hati, sebagai anak sakit hati karena janji mau dikasih motornya tidak ditepati. Ya, makanya kita juga tanya, kau tega sekali untuk sampai membunuh orang. Sebenarnya tidak maksud untuk membunuh, katanya. Tapi daripada nanti bapaknya tidak memberikan motor, kemudian juga ditakuti teriak minta tolong pada masyarakat, sehingga mereka ketakutan untuk itu. Makanya mereka lakukan itu. Kita ke pasal 365 ayat 4, ancaman hukumannya seumur hidup atau hukuman mati. Subsidiar ayat 1 ya, karena ini dugaannya adalah dilakukan lebih daripada satu orang. Perbuatan curasnya dilakukan lebih daripada satu orang, gitu. Dan sampai korban meninggal dunia. Siang hari sepi sendiri.